Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies Valentine Special. Salah satu perayaan yang banyak dirayakan oleh seluruh dunia termasuk di Indonesia ketika bulan Februari datang adalah Hari Valentine. Hari Valentine biasa disebut sebagai hari kasih sayang. Hari Valentine umumnya dirayakan dengan orang-orang tercinta, menghabiskan waktu bersama dan bertukar hadiah ataupun sekedar mengirimkan kartu ucapan bernadakan ungkapan kasih sayang, coklat, rangkaian bunga, serta tanda hati menjadi ikon yang akan selalu ada di Hari Valentine. Dan udah juga dengan pernak-pernik Valentine kali ini. Nah, ini sesi dari Boombox Special Valentine. Kali ini dalam program spesial Valentine People and Hobbies, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan dua orang wanita yang memiliki hobi menarik. Siapa mereka dan hobi apa ya yang mereka tekuni? Yuk langsung aja kita temui. Udah ya? Ini belum nih pitanya. Oke. Nah, taruh sini ya? Agak kiri. Terus yang ini taruh di tengah kali ya? Ya. Agak kiri lagi nah. Ini yang kiri? Terus yang tengah agak ke kiri. Oke. Udah ya? Hai viewers, Happy Valentine's Day ya. Perkenalkan, aku Della dan ini partnerku Emelina. Kami dari Vandelina Florist. Beginilah kegiatan kita sehari-hari. Biasanya di momen-momen spesial seperti ini, kita akan menyediakan berbagai rangkaian terkait Valentine. Teman-teman semua, lihat kan hari ini kita pada pakai baju pink? Nah, hari ini kita akan mengenalkan teman-teman semua terkait dengan hobi-hobi kita yang selama ini kita jalani, tentunya berkaitan dengan bunga. Ikutin kita terus ya! Nah viewers, ini salah satu ruangan kita, biasanya kita pakai buat merangkai. Di depan kita ini ada bunga-bunga, namanya kita jenisnya jenis artificial atau yang lebih dikenal dengan bunga palsu. Bahan-bahannya ini biasanya lebih ke fabric atau namanya dengan kain. Penyimpanannya juga lebih tahan lama, lalu lebih awet. Untuk pembersihannya juga biasanya juga hanya untuk dilap dengan tisu basah ataupun dengan lap yang cukup kering juga sudah bisa gitu. Kita biasanya merangkai tidak hanya di dalam bentuk buket, tetapi juga dalam bentuk yang boombox. Ada bermacam-macam model sih di boombox kita. Nah, selain di bunga artificial juga, kita juga menyimpan bunga-bunga asli kita. Nah, kita menyetoknya itu biasanya di ruang chiller atau kita sebut dengan kulkas spesial untuk yang bunga. Kenapa kita menggunakan kulkas spesial bunga? Karena untuk menjaga keawetan dan kualitasnya agar lebih tahan lama. Seperti apa bunga-bunga yang asli kita bisa langsung mengeluarkannya. Nah, kebetulan teman-teman di sini, hari ini kita akan mengenalkan beberapa bunga yang biasanya digemari oleh teman-teman semua pada saat Valentine. Nah, di sini pasti teman-teman mengenal yang namanya rose. Di sini kita ada 3 warna. Biasanya yang digemari itu adalah yang warna pink, ataupun warna merah dan warna putih. Nah, setiap arti rose ini punya arti masing-masing. Jadi kalau misalnya rose pink biasanya lebih melambangkan kasih sayang. Kalau yang merah biasanya lebih ke tema yang Valentine. Kemudian kalau yang putih biasanya lebih melambangkan ketulusan. Nah, tentunya kita nggak merangkai dengan rose-rose saja. Kita juga bisa menggabungkan dengan beberapa jenis bunga lain yang tentunya ikuti selera oleh teman-teman semua.
Nah, teman-teman, ini adalah bunga-bunga fresh kita. Perawatannya juga akan sedikit berbeda dengan bunga-bunga artificialnya. Kalau ini akan lebih sedikit ringkih, sehingga untuk airnya dan pemotongannya juga harus dilakukan setiap hari. Nah, teman-teman semua, di sini kita juga ada yang namanya workshop. Jadi selain kita merangkai rangkaian bunga untuk customer, kita biasanya juga mengajarkan teman-teman semua bagaimana cara merangkai bunga. Ikutin terus ya keseruan kita. Jadi awal mulanya kita memulai bisnis ini itu sebenarnya dimulai dari kita dua memiliki hobi yang sama. Jadi kebetulan kita suka ngerangkai bunga. Kemudian kan kalau zaman-zaman dulu kan kita kenalannya pas waktu kuliahan ya. Waktu kuliahan itu, waktu wisuda itu, waktu tahun 2016 itu zaman-zamannya waktu wisuda dikasih bunga tuh. Nah, karena kita pikir maksudnya teman kita banyak, terus satu-satu mau dikasih bunga kan maksudnya mesti beli ya. Jadi kita kepikiran untuk ngerangkai sendiri gitu. Nah, mulai dari iseng-iseng, kemudian lama-kelamaan kita melihat, oh ada peluang nih, peluang bisnis, proses dari hobi kita, mana tahu kita bisa menjadikannya menjadi sebuah peluang bisnis. Jadi mulai kita mencoba menekuni, terus kita juga coba join beberapa workshop, akhirnya kita belajar-belajar lewat YouTube juga, kemudian akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Kalau workshop dari kita itu sebenarnya lebih pada membuat Korean bouquet ataupun bloom box sih. Jadi kita ada beberapa tipe nih. Ada yang bisa private ataupun bisa ngajak temennya. Nah, kebetulan waktu lagi pandemi gini kita cuma bisa open ya waktu private doang. Dan itu kan tidak bisa banyak, hanya bisa antara pengajar dan murid. Itu pun one on one gitu. Nah, kalau misalnya yang biasa di season normal, kita bisa buka berupa grup. Jadi bisa ngajakin teman-temannya nih, bisa berupa 4-6 orang, tergantung kapasitas yang mau disuggestin seperti apa, seperti itu. Nah, kelasnya juga variatif. Yang kali ini baru kita bukanya baru bloom box dan bouquet. Mungkin untuk kedepannya akan ada vase ataupun yang bridal ataupun decoration, karena kitanya juga ada dekor sih seperti itu. Nah viewers, inilah workshopnya kita. Dulunya kita juga ikut workshop-workshop seperti ini. Nah buat teman-teman semua yang penasaran dengan bagaimana cara merangkai bunga dan tentunya mempunyai hobi yang sama dengan kita, boleh banget ikutin workshopnya kita. Hari ini kebetulan kita ada kelas workshop. Ikutin terus ya keseruan kita. Nah, hari ini kita akan melakukan pembuatan bunga yang berjudul mini bouquet dengan Korean style. Hari ini kita akan menggunakan tone lebih kepada pastel, yaitu warna-warna yang lebih soft. Nah, di sini ada bunga-bunga mawar pink, lalu juga ada pom-pom atau lebih dikenal dengan bunga chrysanthemum, lalu ada baby rose, ada carnation, dan ada beberapa filler seperti baby bread dan daun eucalyptus. Nah, untuk kita langsung mulai aja. Cara merangkai bunganya diikuti oleh kedua student kami yang sudah meregistrasi kelas private kami. Yang pertama, kita akan mengambil rose sebagai bunga inti kita, lalu ditambah dengan bunga pom-pom atau bunga chrysanthemum yang warna ungu ini. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik level up dan height-nya. Jadi kita tidak boleh meletakkan bunga yang satu dengan yang lain dengan sama tingginya. Jadi ada satu yang tinggi dan satu yang rendah. Yang ini tinggi, Ya. yang ini. Betul ya? Oke, lalu kita akan menyelipkannya dengan baby rose untuk sebagai warna highlight atau sebagai warna pink tuanya. Nah, ini bisa dilakukan di tengah-tengah ataupun di bagian belakang yang agak kosong. Nah, di belakang. Itulah namanya binding point. Ini adalah titik di mana kalian nanti akan melakukan isolasi ataupun pengeratan pada bunganya. Nah, di tengah-tengah yang ada lubangnya, kalian bisa selipkan daun juga. Jadi bunganya akan lebih kelihatan bervariatif. Seperti yang sudah diinfokan, tekniknya harus high and up ya, jadi kalian akan ada leveling di bunganya.
dengan bunga-bunga titik paling rendah. Biasanya itu di bawahnya kita akan menggunakan kapas yang sudah dibasahkan supaya bunga kita terlihat lebih awet. Biasanya harus dipotong adalah sekitar setengah jengkal, karena ini mini bouquet, kita pakai setengah jengkal sih. Setengah jengkal dari titik binding point kalian tadi. Kita akan menggunakan kertas tisu namanya. Ini akan digunakan bagian depan. Jadi supaya kelihatan bunganya lebih fluffy. Jadi kertas tisunya akan digunakan di bagian depan bouquet ini sendiri, gitu ya. Berikutnya namanya adalah kertas cellophane. Nah, kertas ini yang akan kita gunakan adalah namanya two-tone color. Two-tone color itu apa? Kertas yang menggunakan dua warna untuk bolak-baliknya. Nah, karena ini temanya pastel dan kita akan menggunakan kertas warna yang pink juga. Supaya tidak pink semua, kita menggunakan baliknya adalah warna coklat. Kesulitannya sih sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Namanya dulu dari awal kita nggak bisa apa-apa, jadi bisa seperti sekarang ini pastinya kan kita melalui banyak praktek, kemudian setiap hari kita juga ngerangkai sesuatu yang sama gitu. Lama-kelamaan itu akan menjadi terbiasa dan maksudnya tangan kita dengan sendirinya akan menyesuaikan gitu. Kemudian juga selain itu kita pasti saling support satu sama lain karena di sini kan saya dan teman saya juga tidak sendiri, jadi kita juga saling support satu sama lain. Jadi ketika satu orang nggak bisa, nanti kita akan backup, kemudian begitu pula sebaliknya, begitu. Jadi setiap tim kita itu sebenarnya kita targetkan setiap tahunnya itu harus belajar ke beberapa floris-floris lain juga sebenarnya. Nah, selain itu juga sebenarnya kita sempat survei juga ke Jepang untuk melihat sebenarnya rangkaian bunga yang di Jepang itu seperti apa sih. Lalu kita coba compare juga dengan floris-floris yang ada di Malaysia, ada juga di Singapura. Jadi dari situ kita bisa tahu sebenarnya selera masyarakat atau teman-teman semua itu seperti apa, lalu kita tuangkan dalam produk-produk yang kita hasilkan. Nah viewers, itu hasil dari workshop kita hari ini. Berikutnya kita akan membuat rangkaian buket dan bloom box edisi Valentine. Untuk tahu keseruannya, bisa kalian ikuti kami setelah ini ya.